Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagian dari Anda sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tetapi sebagian dari Anda juga masih berada di tahun 2020 di jam-jam terakhir. Saya juga masih berada di tahun 2020 dan sebentar akan menutup tahun 2020 memasuki tahun 2021. Tahun 2020 bagi kita masing-masing memiliki keistimewaannya, saudara. Ada yang dalam konotasi positif, ada juga yang dalam konotasi negatif. Ada dari kita yang di tahun 2020, di tahun pandemik ini justru merasakan berkat yang berkelebihan. Tetapi ada juga dari kita yang merasa tahun 2020 masa pandemik ini adalah masa kesusahan, masa pencobaan. Meskipun saya dan Anda semua sebagai orang Kristen, kita menyembah dan kita memuji kepada Allah yang sama, tetapi kita masing-masing memiliki pengalaman iman yang berbeda. Tetapi biarlah saya dan saudara juga tetap memiliki pegangan yang sama, yaitu di dalam Tuhan sendiri, di dalam Tuhan Yesus. Karena baik Tuhan Yesus maupun firman-Nya tidak pernah berubah, saudara. Baik Anda mengalami berkat yang berlebihan atau Anda mengalami hal-hal yang penuh dengan tantangan, kesusahan, kedukaan, biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengasihi saya dan saudara, Tuhan yang telah menjadi juru selamat kita, dan Tuhan yang akan terus menuntun kita untuk akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Saudara, saya mau berdoa. Kalau Anda ada yang menyimak, biarlah Anda juga boleh berdoa dengan saya. Bapa di surga, hamba mengucap syukur Kau berikan hari kehidupan kepada kami masing-masing sampai saat ini. Sebagian kami masih berada di akhir tahun daripada 2020 dan sebagian kami sudah memasuki tahun 2021. Kami adalah keluarga daripada kerajaan Allah dan kami masing-masing menyembah Engkau ya Tuhan Allah dan Tuhan yang sama, juru selamat yang sama, tetapi kami masing-masing juga memiliki pengalaman iman yang berbeda. Biarlah siapapun kita, iman kami tetap sama, karena kami beriman kepada Yesus yang tidak pernah berubah, yang setia dan yang akan menepati setiap janji-janji yang Tuhan Yesus sendiri telah janjikan, sehingga baik kami yang masih menutup tahun 2020 maupun yang akan mengawali tahun 2021, kami tetap merindukan pertumbuhan iman, pertumbuhan pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah Kau berkati jikalau hamba juga akan membagi sebagian kecil daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Saudara, saya akan membaca dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, mulai dengan ayat 25 sampai dengan 34. Bukanlah sesuatu yang baru, tetapi firman Allah tetap sama dan selalu baru bagi kita yang percaya.
percaya. Demikian bunyinya saudara. Karena itu aku berkata kepadamu. Siapa saudara di sini yang berkata? Adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Allah akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti di awal tadi saya katakan, saudara, kita menyembah Allah yang sama, Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah mengasihi kita. Tetapi kita masing-masing memiliki perjalanan iman yang berbeda. Pengalaman iman yang berbeda. Tetapi hendaklah, saudara, saya dan Anda semua sebagai orang Kristen memiliki pegangan yang sama, yaitu Tuhan sendiri, firman Tuhan. Hal kekhawatiran, hal ketakutan, itu adalah hal yang kita alami sebagai manusia. Bahkan sebagai orang, kalau Anda menemukan orang yang sudah benar-benar istilahnya paling matang di dalam rohani, itu pun mungkin masih akan mengalami kekhawatiran. Tetapi di dalam kekhawatiran itu kita juga dibentuk. Kita diajar, kita dibawa untuk mengalami pertumbuhan menjadi lebih dewasa, lebih matang. Jadi kembali, saudara, kalau kekhawatiran itu telah melingkupi kita, melingkupi Anda selama tahun 2020, karena Anda berada di sisi yang negatif dari kacamata manusia. Biarlah di sini kita dikuatkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Kita diluruskan oleh firman Tuhan itu sendiri yang mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan Yesus berkata kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus agar
hidup orang percaya itu tidak khawatir. Tidak khawatir, saudara. Tidak khawatir apa yang hendak dia makan, apa yang hendak dia minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhnya tentang apa yang hendak dipakainya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang memperbaharui kita, meskipun kita telah berulang kali membacanya. Dan mudah-mudahan, saudara, kita tidak menjadi orang Kristen yang menjadi khawatir karena kita tidak bisa menikmati makanan yang mahal-mahal, istilahnya begitu, ya. Kita tidak menjadi khawatir karena kita tidak bisa tiap hari beli boba lagi atau beli Starbucks lagi. Dan jangan menjadi orang Kristen yang akhirnya tidak punya uang karena menghambur-hamburkan uangnya untuk membeli makanan yang sepantasnya untuk sementara tidak kita beli karena dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan. Karena apa? Tuhan sendiri telah berjanji akan memelihara setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga, jangan jadi orang Kristen yang kehabisan uangnya karena setiap kali tampil ingin dandanannya menggunakan dandanan yang mahal. Biarlah true beauty Anda itu di dalam kesederhanaan, bukan di dalam permakan. Dan true beauty Anda biarlah kecantikan yang dikenal oleh Tuhan sendiri, yaitu apa yang Tuhan dapatkan di dalam diri Anda sebagai orang yang percaya, orang yang memiliki kematangan rohani. Bukan hanya bungkusnya saja yang mahal, ya, tetapi isinya berharga di mata Tuhan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, artinya, sebenarnya tentang makanan dan pakaian Anda tidak akan pernah kekurangan. Tetapi masalahnya, maukah Anda menerima yang Tuhan berikan? Tuhan tahu bagaimana memberkati kita, saudara. Tuhan juga tahu kalau Anda orangnya tidak bisa menggunakan berkat, mungkin lebih baik Anda diberikan pas-pasan aja. Ya. Karena apa? Anda diberikan lebih, ya juga justru untuk memuaskan nafsu daging Anda. Anda diberkati dengan uang banyak, Anda diberi uang sedikit, ya sama aja. Yang Anda kembalikan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, tidak ada bedanya. Ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita bersedia diajar dan belajar kepada Tuhan. Sudah cukup lama saya pernah membaca atau melihat cuplikan video. Ada orang Kristen yang benar-benar menjadi homeless. Bukan homeless-homelessan, tetapi ada orang Kristen yang benar-benar menjadi homeless. Tetapi yang luar biasa dari orang Kristen yang menjadi homeless ini, dia tetap bisa menikmati sukacita Tuhan. Dan terlebih daripada itu, saudara, di dalam kondisinya sebagai homeless, dia tidak berhenti untuk memberitakan Tuhan. Tidak berhenti untuk memberitakan Tuhan. Dan biarlah dari sini saudara kita dikuatkan, sebenarnya sebagai orang Kristen, orang yang sudah dikasih Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, saya telah dijanjikan, Anda telah dijanjikan, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kita diberikan contoh, saudara, yang sudah kita baca tadi, untuk memandang kepada burung-burung di langit.
Burung-burung tersebut tidak menabur dan tidak menuai dan dalam lumbung, tapi apa? Diberi makan oleh Bapa kita di sorga. Bukankah saya dan Anda melebihi burung-burung itu? Ya, kita diciptakan oleh Allah dalam rupa dan gambar Allah sendiri, saudara. Kita tidak diciptakan sama seperti burung-burung, sama seperti binatang. Tetapi sayangnya, terkadang ada orang Kristen yang menyamakan dirinya masih hidup seperti itu. Kita diciptakan secara spesial agar kita bisa memiliki komunikasi, memiliki persekutuan, memiliki intimasi dengan pencipta kita. Sehingga kita tahu sebetulnya apa yang Tuhan telah lakukan itu baik adanya. Hanya saya sendiri, Anda sendiri, saudara, melalui pengalaman pribadi, kita yang terkadang tidak bisa mengucap syukur dan mengerti kebaikan Tuhan. Kita diajar untuk memandang kepada burung-burung itu. Burung-burung itu yang demikian dipelihara oleh Bapa di surga. Apalagi sebetulnya saya dan saudara. Ya. Kurangnya apa sih? Kurangnya karena hati kita miskin. Otak kita miskin untuk mengerti Allah kita, Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Itu yang membuat kita tetap menjadi miskin. Siapakah di antara kita yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kalau kita khawatir terus, ya kita tidak akan tambah maju. Kita khawatir, kita menipu. Ya nanti kalau kita tidak menipu, gimana kita bisa hidup? Gimana kita bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli mobil, bisa beli yang lain-lain, ya, bisa beli bis dan sebagainya. Kalau tidak bisa menipu, ya tidak bisa. Gitu. Benarkah saudara? Benarkah masih kita melakukan hal yang demikian dari tahun ke tahun? Kalau iya, stop, saudara. Ya. Jangan menipu lagi. Percayakan kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah berjanji. Tuhan yang akan memelihara setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak seperti yang kita kehendaki. Kehendak Tuhan pada kita masing-masing sempurna. Itu yang harus kita cari tahu, saudara. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah pakaian, perhatikanlah bunga-bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Kita diajar juga melalui bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jangan kita menjadi melarat karena kita hidup berfoya-foya, saudara. Terutama di masa susahnya ekonomi. Kita sudah diajar untuk memiliki kebijakan menggunakan berkat Tuhan sebaik mungkin. Dan yang lebih daripada itu, saudara, jangan lupa mengucap syukur. Jangan kira Anda bisa membuat uang banyak itu karena usaha Anda. Tuhan bisa membolak-balikkan dengan mudah. Tetapi bagian saya dan Anda sebetulnya hanyalah mentaati firman Tuhan. Kita berusaha, kita bekerja dengan keras, kita juga tidak melalaikan untuk mentaati firman Tuhan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Itukah saudara masalahnya? Itukah kuncinya daripada kekhawatiran kita? Kita kurang percaya kepada Tuhan kita, kepada Yesus kita, kepada Juru Selamat kita, kepada Dia yang telah menciptakan segala sesuatunya. Manusia yang berdosa masih tidak sanggup percaya kepada Allah Pencipta. Sebetulnya betapa kecilnya kita sebagai manusia, saudara. Betapa miskinnya kita yang penuh dengan kesombongan ini, saudara. Betul tidak? Betul tidak, saudara? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu perkataan Tuhan Yesus. Itu semua sebetulnya adalah permasalahan otaknya mereka yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi apa, saudara? Firman Tuhan yang telah kita dengarkan berkali-kali, mungkin telah kita hafal, yaitu perkataan Tuhan Yesus sendiri berkata kepada setiap orang Kristen, setiap orang percaya kepada Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Memang di masa pandemik ini, otak kita, hati kita bisa bergeser. Tetapi justru dari situ saudara kita harus menyadari, jikalau kesempatan ini adalah kesempatan untuk kita mengenali lebih lagi siapa Tuhan kita, siapa Juru Selamat kita yang telah berjanji akan memelihara saya. Tidak sesuai dengan kemauan saya, tidak sesuai dengan kemauan Anda, tetapi sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna. Mengapa kita khawatir? Mengapa saya khawatir? Mengapa Anda khawatir? Karena fokus kita tidak kepada Tuhan, tidak kepada firman Tuhan. Fokus kita lebih kepada diri kita sendiri, fokus kita lebih melihat kepada dunia yang ada di sekitar kita dengan segala permasalahannya yang terjadi, saudara. Sehingga biarlah saya dan Anda yang bertelinga, kita mau mencari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita masing-masing. Tuhan tahu kebutuhan kita masing-masing. Tuhan mengerti, Tuhan melihat kebutuhan setiap daripada anak-anaknya. Dan Bapa tidak akan pernah mengecewakan kita. Terkadang kita menjadi kecewa karena kita sendiri sebetulnya yang mengecewakan diri kita. Kita tidak mau hidup di jalan Tuhan, sehingga kita sendiri yang merusak berkat Tuhan, saudara. Dan biarlah kita akan mengawali tahun yang baru ini dengan satu semangat baru. Hidup lebih dekat dengan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita juga boleh ditumbuhkan di dalam kedewasaan iman. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, saudara. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Biarlah Tuhan menuntun kita dari hari lepas hari. Dan kalau kita percaya, Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita
sampai pada akhirnya. Dan bagi Anda, saudara, yang belum menutup tahun 2020 ini, biarlah Anda juga boleh menutup tahun 2020 sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen. Saya hanya berbicara kepada Anda, orang Kristen, dengan mengucap syukur. Dengan mengucap syukur. Jangan menutup tahun baru dan mengawali tahun baru dengan mabuk-mabukan. Mungkin ada yang tidak suka mendengarkan perkataan saya. Tetapi saya hanya mengatakan kepada Anda yang mencintai Tuhan Yesus. Mengapa? Saya akan bacakan dari Efesus pasal kelima ayat 15-18, saudara. Ini hanya buat Anda yang mencintai Tuhan Yesus. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini jahat, saudara. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kita diingatkan agar kita jangan bodoh, tetapi agar kita mengerti kehendak Allah. Apakah Anda mencintai Tuhan Yesus? Kalau iya, Anda akan mentaati firman Tuhan. Terutama jika Anda hamba Tuhan, Anda majelis, Anda penatua, Anda pengurus gereja, bahkan sebagai orang Kristen awam yang mencintai Tuhan, Anda akan mentaati firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh alkohol. Karena alkohol menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kehendak Tuhan yang tidak bisa Anda sangkali adalah agar Anda, saya, dan setiap kita orang Kristen yang mencintai Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dari situ kita akan tahu bagaimana kita akan menutup tahun yang baru, bagaimana kita akan mengawali tahun yang baru. Kita akan lebih belajar dan mau bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah saudara, Tuhan Yesus yang adalah Immanuel menjadi pegangan saya dan saudara. Amin.